Api panggilan. Pernah kepikiran nggak? Gimana caranya kita jaga api ini biar terus nyala dari satu generasi ke generasi berikutnya? Nah, ini pertanyaan besar kan? Dan inilah yang bakal kita bahas hari ini. Lewat sebuah kisah yang luar biasa banget soal warisan dan iman. Oke, kita langsung aja ya. Coba deh bayangin, gimana rasanya hidup di bawah bayang-bayang nama besar orang tua atau keluarga kita? Itu tuh sebuah anugerah yang bikin semua pintu kebuka, atau malah jadi beban yang berat banget buat dipikul? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti dari obrolan kita kali ini. Dan untuk menjawabnya, kita bakal belajar dari kehidupan seseorang bernama James Hudson Taylor Jr. Yap, dia ini anaknya misionaris legendaris, Hudson Taylor. Dia ada di persimpangan jalan, dihadapkan pada satu pilihan yang bakal menentukan seluruh arah hidupnya. Nah, ini dia kuncinya teman-teman. Coba lihat bedanya. Ada pewaris dan ada penerus. Kelihatannya mirip tapi beda banget. Pewaris itu ya, dia cuma pasif menerima aja. Dikasih nama besar, reputasi, fasilitas, ya udah diterima. Tapi seorang penerus, wah dia beda. Dia secara aktif ngambil obor itu dan lari lagi. Dia pastiin apinya tetap nyala. Jadi ini bukan soal pasif menerima, tapi soal aktif melanjutkan sebuah panggilan. Terus gimana caranya James Hudson Taylor US ini bisa jadi seorang penerus sejati, bukan cuma pewaris? Kuncinya ada di sini nih, di bagian kedua. Judulnya aja udah keren, Iman di Luar Bayang-Bayang. Ini semua tentang gimana kita membangun iman yang otentik. Iman yang punya kita sendiri, yang bisa berdiri tegak tanpa sandaran nama besar. Dia ini sadar banget, iman itu bukan kayak warisan harta yang bisa diturunin gitu aja dari bapak ke anak. Nggak bisa. Makanya, dia dengan sengaja memilih untuk keluar dari bayang-bayang ayahnya yang super terkenal itu. Dia tahu banget, kalau mau jadi penerus yang sejati, dia harus punya pengalaman pribadi. Harus bangun hubungannya sendiri sama Tuhan lewat ketaatan dan kerendahan hati. Dan kutipan ini, wah kena banget. Intinya apa? Pada akhirnya Tuhan tuh nggak lihat silsilah rohani kita. Dia nggak peduli kita anaknya siapa atau dari keluarga rohani mana. Yang dia cari itu cuma satu, hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh. Ini pengingat yang dalam banget buat kita semua ya kan? Oke, jadi iman pribadi itu fondasinya, wajib punya. Tapi itu baru langkah pertama. Sekarang kita masuk ke bagian 3, ke prinsip kedua, setia di tengah perubahan. Nah, disinilah iman pribadi itu diuji beneran. Gimana kita bisa tetap setia pas menghadapi tantangan-tantangan yang, ya ampun, beda banget dari generasi sebelumnya. Kebayang nggak, situasi pelayanan dia itu beda total sama zaman bapaknya. Tiongkok waktu itu lagi bergejolak, politiknya panas, penolakan terhadap Injil makin kenceng, dan muncul masalah-masalah baru yang dulu tuh nggak ada. Ini bukan jalan yang mulus sama sekali. Kesinambungan misi mereka benar-benar dipertaruhkan di sini. Dan disinilah poin pentingnya. Setiap generasi itu punya raksasanya masing-masing, punya tantangannya sendiri. Masalah yang kita hadapi sekarang bisa jadi beda banget sama yang dihadapi orang tua kita dulu. Tapi ada satu hal yang nggak pernah berubah, yaitu Tuhan yang sama, yang menyertai mereka, juga menyertai kita sekarang. Kesetiaannya itu konstan, nggak lekang oleh waktu. Nah, ini nyambung banget ke prinsip ketiga yang menurut saya paling keren. Di bagian 4, melanjutkan api, bukan abu. Dengerin deh, ini soal bedain antara beneran menjaga api panggilan tetap berkobar, atau cuma sibuk ngawetin abunya doang. Gini loh, setia itu bukan berarti fotokopi. Bukan berarti kita harus melakukan semua hal persis plek-ketiplek sama kayak generasi sebelum kita. James Hudson Taylor yang kedua paham betul soal ini. Visinya tetap sama nggak berubah. Injil untuk pedalaman Tiongkok, itu harga mati. Tapi caranya, metodenya, pendekatannya, wah itu dia sesuaikan dengan zaman dan konteksnya. Inilah yang namanya ketaatan yang relevan, yang hidup. Analogi ini bagus banget kan, warisan iman itu kayak api yang hidup, yang panas, yang bergerak. Bukan abu yang dingin, yang statis, yang cuma jadi kenangan. Jadi tugas kita tuh bukan jadi penjaga museum yang ngawetin abu, bukan. Tugas kita adalah jadi penjaga api, memastikan apinya terus berkobar, bahkan lebih besar, dengan hikmat di zaman kita sekarang. Oke, kita udah lihat kisahnya yang super inspiratif, sekarang pertanyaannya balik ke kita. Di bagian 5 ini kita bakal mikirin, terus buat kita gimana? Apa artinya semua ini buat hidup kita sehari-hari? Gimana cara kita nerapinnya? Ini dia, 3 langkah praktisnya. Simple tapi dalam. 1. Jangan cuma nebeng iman orang lain. Bangun imanmu sendiri, hubungan pribadimu sendiri sama Tuhan. Itu nomor 1. 2, kalau kita diberi kesempatan nerusin warisan rohani, lakuin itu dengan setia dan rendah hati, bukan buat gagah-gagahan atau sombong.
Dan yang ketiga, ayo kita sama-sama ambil tanggung jawab. Jadilah generasi yang bukan cuma jaga apinya nggak padam, tapi bikin apinya makin berkobar terang. Sebagai penutup, coba renungan ini deh. Mungkin nggak semua dari kita dipanggil jadi perintis, jadi orang pertama yang buka jalan baru. Dan itu nggak apa-apa. Tapi setiap dari kita, tanpa kecuali, dipanggil untuk jadi penerus yang setia. Yang dengan rendah hati ngambil obor dari generasi sebelumnya dan membawanya lari lebih jauh lagi. Pertanyaan besarnya buat kita sekarang adalah, siapkah kita menjawab panggilan itu?